Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Asrorudin TV. Oke teman-teman ya, seperti biasa di channel saya, konten apapun bisa saya upload asalkan informasinya bisa manfaat bagi banyak orang. Nah, di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang aplikasi pinjaman online ataupun aplikasi yang ada pay letternya yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan dipakai sama orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, apakah yang harus kita lakukan selaku kita sebagai korban penipuan ataupun korban yang dirugikan? Di video kali ini saya akan membahasnya di sini. Tolong disimak ya. Mudah-mudahan kalian bisa tenang, nyaman setelah nyimak video ini. Setidaknya kalian punya gambaran harus apa. Nah, biasanya banyak sekali korban-korban ini yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab itu ada di Shopee PayLater, di Akulaku, di Kredipo, dan di aplikasi lainnya. Nah, yang sering nanya ke saya itu Shopee PayLater ya, banyak sekali karena kayaknya Shopee PayLater gampang juga untuk dibobol ataupun untuk disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, saya munculkan video saya di sini yaitu video sebelumnya ya, itu tentang limit Shopee PayLater disalahgunakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini langsung aja saya buka teman-teman ya, karena di sini banyak juga teman-teman yang nanya. Di sini 100 berapa ini? 192, hampir 200 orang yang nanya. Itu yang nanya teman-teman ya, yang udah terbukti itu tertipu ya. Dan ini video baru 6 bulan ya. Nah, di sini nanti saya review ya, ini untuk komentar-komentar teman-teman ini di sini ya. Jadi saya jelaskan sedikit dulu teman-teman ya, sebelum kita membahas komentar-komentar teman-teman yang menjadi korban. Nah, buat kalian yang sekarang jadi korban ataupun untuk pengetahuan, tolong ditonton, disimak sampai selesai. Jadi misal gini teman-teman ya, misalkan Shopee PayLater kalian disalahgunakan oleh orang lain. Nah, mungkin banyak sekali kejadian ini karena kelalaian kita sendiri ataupun kelalaian konsumen ataupun kelalaian yang punya akun Shopee PayLater itu tersendiri. Nah, ini berlaku untuk Akulaku, Kredipo, dan lain-lain ya. Ini kita ambil contoh menjelaskan untuk Shopee PayLater. Tapi ini sama aja kejadiannya ataupun solusi-solusinya seperti aplikasi Akulaku, Kredipo, dan lain-lain. Nah, jadi gini, banyak sekali orang yang ngasih kode OTP ke pihak orang yang tidak bertanggung jawab ataupun kepada orang-orang yang modus ya. Modusnya tuh banyak ya. Ada juga yang ngasih link, ketika kita klik link, terus kita otomatis itu langsung di backup ataupun langsung akun kita disalin oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu masuk ke kategori kalau kita ngadu ke Shopee PayLater, misalkan kita menjadi korban penipuan ya, terus limit PayLater kita itu disalahgunakan oleh yang tidak bertanggung jawab. Itu dari Shopee dia tidak mau bertanggung jawab ya. Jadi limit ataupun Shopee PayLater yang digunakan oleh orang lain itu akan tetap dialihkan ke kita ataupun minta pertanggungjawaban kita, seperti mestinya kita itu mengambil PayLater ataupun menggunakan PayLater, Shopee PayLater, maka kita harus bayarnya sesuai prosedur dan sesuai aturan yang sudah ada di aplikasi itu, seperti cicil dan bunganya, seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat untuk misalkan Shopee PayLater teman-teman ya, kita memang betul di situ kita akun kita punya akun, dan di situ misalkan kita dikasih limit ataupun kepercayaan oleh pihak Shopee, misalkan katakanlah 15 juta ya, 15 juta misalkan. Nah, limit ini sebetulnya itu bukan milik kita ya, melainkan itu masih punya Shopee. Tapi ketika kita gunakan ya, itu kita udah pasti harus bayar. Seperti itu. Jadi seolah-olah kita punya akun di Shopee ya, kita dikasih kepercayaan sama Shopee nih. Bahasa kasar ini gue kasih lu limit 15 juta. Kalau mau pakai, yang penting bayar gitu ya, sesuai aturan gitu. Nah, kalau kita pikir apa ya, kita tuh kayak kerjasama gitu ya. Kerjasamanya gini, ya kita daftar, terus Shopee juga ngasih, kalau kita butuh ya kita pakai ya untuk kebutuhan kita. Tapi ya Shopee juga untung juga kan, dia ngasih bunga ya, ada bunganya, jadi kita bayarnya lebih teman-teman, seperti itu. Harusnya ketika ada masalah kayak gini, dia juga ikut campur ataupun turun tangan kalau misalkan ada korban ataupun suatu akun menjadi korban penipuan, walaupun itu dia ngasih kode OTP ataupun masuk lewat link yang dari penipu. Harusnya Shopee itu ikut tanggung jawab, ikut serta ngurusin. Saya yakin loh, sekelas Shopee kalau mau ngurusin, penipu-penipu di Shopee itu pasti bakal ketangkep semua ya, kalau mau diurusin.
Karena di sini rata-rata 80% pihak Shopee nggak mau turun tangan dan masa bodoh ya. Intinya ada limit di akun Anda pakai, siapapun yang pakai, udah Anda yang bayar karena itu akun Anda dan KTP Anda. Itulah dari Shopee. Lalu gimana Bang solusinya? Saya nggak make terus suruh bayar, ngenes lah, sakit gitu ya. Gimana nggak sakit kita make, enggak suruh bayar, pasti ngenes teman-teman ya, pasti sakit banget, pasti kesel banget. Oke, saya kasih solusinya satu teman-teman ya, tapi kita review dulu komen-komen teman-teman ya. Nanti ini akan berhubungan dengan review Shopee Letter ini. Jadi buat kalian nggak usah panik yang sekarang menjadi korban penipuan ataupun penyalahgunaan Shopee Letter mau dari puluhan juta, 15 juta, jangan panik, tonton video ini dulu teman-teman ya sampai selesai. Kalian sambil ngopi ya, jangan panik, mau cowok mau cewek jangan panik. Nah, di sini saya langsung balesin aja teman-teman ya. Saya bacakan aja ya. Saya tadi malam habis ketipu. Nah, ini langsung dia 16 balasan teman-teman ya. Nah, gimana Bang? Mula-mulanya bisa ketipu, modusnya gimana Bang? Terus dibayar nggak Bang? Saya bingung karena tidak memakai uangnya. Ya Allah, kita sama Kak, ya kan? Ya Allah, sekarang aku lagi mengalaminya. Aku berusaha. Aku barusan, ya Allah. Banyak teman-teman ya, yang korban tuh banyak banget. Ya Allah, aku juga kena, gimana caranya? Karena akun Shopee saya pun nggak mail pribadi, ganti dengan akun yang dihack. Akun Shopee-nya gimana? Oke, teman-teman ya. Ini kalau kita baca untuk mengurangi durasi ya, langsung aja kita ke pembahasannya. Jadi gini teman-teman ya. Kalian sambil lihat-lihat scroll ini nggak apa-apa teman-teman ya. Jadi gini, kalau misalkan akun kalian dihack ataupun diambil orang, udah otomatis kan itu udah diambil oleh orang lain. Nah, langkah yang pertama yang kalian wajib lakukan ya, amankan dulu akun kalian. Pertama, kalian tetap lapor ke pihak Shopee bahwa kalian itu menjadi korban penipuan ya. Nggak apa-apa jujur, karena nggak jujur juga ke pihak Shopee pasti ketahuan, kayak kita kasih kode OTP, kayak kita ngelik link, jadi nggak mungkin bisa sendirinya kayak gitu ya, diambil orang gitu, seperti itu teman-teman ya. Jadi wajib kalian hubungi Shopee Letter ya. Untuk hubungi Shopee Letter itu udah ada di Shopee-nya, kalian bisa download Shopee lagi. Kalau misalkan akun kalian udah diambil oleh orang hacker ataupun orang yang tidak bertanggung jawab, kalian download Shopee lagi ataupun kalian pakai Shopee teman, di situ ada bisa live chat ataupun ada nomor resmi Shopee Letter-nya. Jangan nyari nomor pihak Shopee Letter di luar Shopee seperti Google apa, itu banyak penipuan, malah tambah parah nanti ya. Nah, hubungi Shopee Letter dan ceritakan kronologinya dan minta tolong biar akunnya balik dulu. Setelah akun kalian balik ya, kalian amankan dengan ganti sandi dan lain-lain ataupun dibekukan ya. Nah, dari situ baru kalian nanya soal pertanggungjawaban, apakah bisa ini yang disalahgunakan ataupun digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab itu tidak dialihkan ke kita ataupun dihapuskan saja ataupun diurus oleh pihak Shopee. Nggak apa-apa teman-teman, jangan nanya aja. Yang pasti itu nggak mungkin, emang jawabannya udah tahu, emang nggak mungkin pihak Shopee mau tanggung jawab. Tapi setidaknya kita udah tahu jawaban. Nah, langkahnya harus apa? Jalan satu-satunya teman-teman ya. Ini jalan satu-satunya yang sering saya sharingin ke teman-teman ataupun sampai sekarang ya teman-teman, sampai nggak bayar ya. Banyak banget teman-teman yang sharing mau di Facebook ataupun di YouTube. Kita bikin surat laporan ke pihak kepolisian. Kita tetap lapor. Oke, jadi gini teman-teman ya. Kita udah menjadi korban Shopee, kita udah cerita kronologinya ke pihak Shopee, itu wajib ya, kita tetap harus cerita, itu buat bukti di kemudian hari. Nah, setelah itu kita bilang ke pihak kepolisian, kita mengadu kalau bisa ke Polres ya. Kalau bisa kita bikin surat penipuan ataupun surat laporan teman-teman ya, seperti itu. Biasanya sama pihak kepolisian itu kita dianjurkan tidak bayar karena kita tidak memakainya. Dan kita itu sebetulnya belum dikategorikan dirugikan dalam pihak kepolisian ataupun penyelidikan kepolisian. Karena itu kan baru secara akun teman-teman ya. Secara akun maksudnya itu limit kredit ya kan, terus dipakai orang. Oke lah, itu kan limit gitu ya, digital gitu ya. Nah, nanti yang disebut dirugikan itu seperti ini. Kita nggak make, terus kita ditagih debt collector, diteror, ya, ataupun sama pihak Shopee ataupun debt collector kita dipolisikan karena kita nggak bayar. Nah, itu baru, itu bisa kita masuk dirugikan, seperti itu. Nah, jadi tetap saran saya, teman-teman wajib ke kantor polisi bikin laporan, Pak saya mau minta tolong, saya mau laporan, saya jadi korban penipuan dan saya udah lapor ke pihak aplikasi tersebut dan mereka juga tidak mau tanggung jawab. Saya minta tolong bikinin surat laporan
yaitu saya menjadi korban penipuan. Kalian ceritain aja kronologinya teman-teman seperti itu ya. Kalau kalian mau dapat suratnya ataupun enggak di pihak kepolisian tentang laporan ataupun pengaduan tentang penipuan ini, itu nggak masalah mau dapat atau enggak. Setidaknya kalian sudah pernah lapor ke situ. Nah, tujuannya apa sih bang? Kan itu nggak jadi solusi, tetap kok kita ditagih, tetap kok tagihannya muncul, tetap kok berjalan. Oke, jadi gini teman-teman ya, ada yang namanya penagihan DC ataupun debt collector di setiap aplikasi. Itu mau aplikasi Shopee PayLater, Akulaku, Kredipo, dan lain-lain. Tujuannya itu buat kita antisipasi ataupun untuk jawaban para penagih. Biasanya kalau kita baru telah sehari 2 hari itu masih debt collector via WhatsApp atau via telepon atau via SMS. Seperti itu teman-teman ya, benar kan ya? Nah, kalian ya pasti itu yang namanya via WhatsApp itu banyak sekali nanti yang WhatsApp kalian dengan nomor berbeda dari DC penagihan. Entah itu misalkan kalian korban dari Akulaku, Kredipo ataupun Shopee PayLater. Dan udah pasti kita kalau cerita kronologi itu mereka nggak bakalan tahu menau karena mereka taunya hanya menagih. Jadi, kalian cukup balas satu pesan di WhatsApp yang nagih, ceritain kronologinya, dan jangan dihapus untuk bukti. Dari situ, kalau ada yang WhatsApp lagi, ataupun banyak WhatsApp yang lain dengan nomor yang berbeda, jangan direspon. Ya, abaiin aja. Aman teman-teman, tenang aja. Abaikan saja, jangan direspon. Karena direspon juga percuma gitu ya, buang-buang waktu sama kita pusing malahan. Nah, oke, kita lupakan yang debt collector, yang WA, yang telepon. Biarin aja, nanti juga hilang sendiri teman-teman ya. Makanya kuatin mental, tenang aja teman-teman ya. Masalah kayak gini tuh bukan kita doang, banyak. Dan ini masalah sepele ya, kita jangan anggap ini masalah besar, masalah fatal. Itu malah membuat down kita, membuat psikis kita, mental kita down, dan kita itu apa ya, jadi kisruh, jadi pusing itu. Jangan sampai mikir ke situ teman-teman ya. Dibawa relax ya, seperti itu. Nah, nanti untuk debt collector yang suka ke rumah, misalkan kayak Akulaku, Kredipo kan suka ke rumah tuh katanya, kalau yang terjangkau. Ataupun Shopee PayLater. Kalian nggak apa-apa teman-teman ya, nggak apa-apa. Kalian nggak usah panik. Ya udah dia ke rumah aja. Kalian jelasin aja. Mohon maaf Pak, saya nggak bakalan bayar sampai kapanpun. Mau kasusnya ke pihak kepolisian juga ayo. Karena apa? Karena saya udah lapor ke pihak kepolisian dan saya juga udah lapor ke pihak Shopee. Dan ini saya adalah korban. Betul memang itu akun saya yang disalahgunakan oleh orang lain. Betul emang itu akun saya. Tapi bukan berarti akun saya disalahgunain oleh orang lain, Shopee seenaknya gitu lepas tangan. Iya kan? Shopee kasih limit ke kita untuk kepercayaan ke kita. Ya, intinya ada kerjasama lah. Kerjasamanya apa? Ketika kita butuh sesuatu, kita tinggal menggunakan limit itu yang sudah diberikan oleh Shopee. Dan kita mengembalikannya pasti akan lebih karena berbunga. Bener nggak? Harusnya pihak Shopee itu juga ikut serta bertanggung jawab. Tenang aja, kalian jauh gitu aja teman-teman ya. Jadi terserah Bapak di sini mau nagih tiap hari mau apa, silahkan, saya tetap nggak mau bayar. Mau ke pihak kemanapun, polisi apa, saya nggak mau bayar. Kayak gitu teman-teman ya. Kalian nggak usah takut kalau misalkan gimana bang debt collectornya kalau kasar, gimana bang kalau debt collectornya banyakan, gimana bang kalau debt collectornya teriak-teriak. Teman-teman ya, namanya aplikasi OJK dan debt collector yang udah ke rumah itu udah pasti dia menyebutkan nama aplikasinya, dan aplikasi udah pasti OJK kalau ada debt collector ke rumah. Harusnya, kalaupun mereka itu benar-benar debt collector mengikuti aturan aplikasi yang legal ataupun OJK, mereka tuh akan sopan. Biasalah gitu ya. Nggak ada yang teriak-teriak, yang kasar. Jadi kalian juga jangan takut teman-teman ya, kalau ada debt collector yang teriak-teriak, yang kasar-kasar. Balas aja. Teriak-teriak juga. Apalagi ini kita bukan masalah utang, kita nggak bisa bayar. Ataupun bukan masalah utang, kita sengaja nggak bayar. Tapi ini akun kita disalahgunakan dan kita nggak makai. Ya, karena debt collector biasanya sok kasar, sok serem, sok keren ya, sok badan gede, sok teriak, sok lantang. Itu sebetulnya semata-mata cuma mau melemahkan mental kita. Karena mereka itu semakin lihat konsumennya yang ditagih sama mereka semakin lemah mentalnya, mereka tuh makin jadi teman-teman, makin ngepres. Jadi yang ada kita ketakutan gitu, seperti itu. Itu dihindari kayak gitu. Kalian harus mencoba membangun mental. Percayalah, setelah kalian itu tegas ya, nyoba tegas walaupun biasanya gemeteran ya. Biasanya gemeteran nih yang baru-baru tegas gitu kan, gemeteran. Nggak apa-apa.
Tapi itu nanti akan menjadi kepuasan tersendiri teman-teman ya. Toh nanti juga debt collector tuh pulang, pergi, ya udah seperti itu aja terus. Dan itu akan selesai masalah kalian ya. Akan selesai, nggak bakalan ditagih-tagih lagi, dan akan hilang gitu aja. Cuman satu resikonya paling, yaitu tetap karena pihak Shopee PayLater tidak mau ikut bertanggung jawab atas akun kita yang disalahgunakan oleh orang lain, karena alasan mereka itu adalah kelalaian kita. Kita paling akan di blacklist di daftar OJK ataupun Otoritas Jasa Keuangan. Nah, buat kalian yang belum tahu, kalau kita di blacklist di Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK, yaitu dampaknya pertama, kita nggak bisa mengajukan pinjaman online dimanapun, kita nggak bisa kredit motor mobil dimanapun, kita nggak bisa ngambil perumahan, ya semacam itulah teman-teman ya, seperti itu. Jadi saran saya, kita kuatkan mental, tenang aja teman-teman ya, happy aja, apalagi kita itu nggak make loh, kita itu korban gitu ya, kita itu korban, kecuali kita make sengaja nggak bayar, ya oke gitu kan, seperti itu. Jadi mungkin itu aja teman-teman ya. Kalau kalian mau nanya silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa bantuannya untuk subscribe, like, comment, and share. Thank you so much.